Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sore ini sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doa Baik, pada sore hari yang sangat ceria ini, Abi akan menyampaikan materi yang berjudul tentang kandungan surat Abasa dan Ashabun Nuzulnya. Surat Abasa ini ada yang tahu nggak artinya apa? Bermuka masam. Ya, bermuka masam. Karena diturunkannya ayat ini yaitu dari Ashabun Nuzul yang berkaitan dengan seorang sahabat bernama Abdullah bin Umi Maktum. Siapa nama sahabatnya? Ibnu Umi Ibnu Maktum. Umi Maktum. Radhiyallahu anhu. Ya, nama sahabat tersebut adalah Ibnu Umi Maktum. Beliau meminta kepada Rasulullah SAW untuk membacakan ayat-ayat yang telah diturunkan. Namun Rasulullah SAW bermuka masam dan memalingkan mukanya. Lalu ayat ini turun karena sebagai teguhan dari Allah SWT atas sikap beliau itu. Nah, dikisahkan pula beliau ini ke masjid pada saat malam hari untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi tiba-tiba dia tersungkur. Dari jalan ke sini dia tuh tersungkur. Ya, tersungkur. Nah, tiba-tiba saja si Abdullah bin Umi Maktum ini ditolong oleh seseorang. Nah, setelah diselidiki lama-kelamaan sahabat ini berkata, aku akan segera mendoakan kamu. Nah, terus kata pemuda ini, Jangan didoain. jangan doakan saya, apa gunanya? Lalu pemuda ini berkata, saya ini iblis yang telah menolong engkau. Kenapa kamu menolong saya? Padahal kamu itu harusnya mencegah saya. Mengapa kamu menolong saya? Karena aku takut kalau kamu dosanya terhapus lagi. Jadi setan itu takut kalau dosanya ini bisa terhapus atau juga lama-kelamaan terhapus sepenuhnya. Jadinya itulah sebabnya. Keluarganya juga terhapus. Keluarganya juga terhapus. Ya, keluarganya juga terhapus. Nah, jadi inilah alasan setan menolong Abdullah bin Umi Maktum. Padahal kita mengetahui setan itu ya mencegah kita untuk berbuat kebaikan. Nah, di dalam cerita Ibnu Umi Maktum ini, setan ini menolong sahabat. Baik, lanjut. Kandungan suratnya, senyum kepada teman kita yang beragama Islam adalah ibadah. Jadi senyum di sini adalah senyum ceria yang dia tidak ada sinis dan juga senyum karena dia memandang teman itu baik, yaitu tersenyum memaafkan teman tersebut. Senyum karena baik, bukan karena sinis atau senyum jahat, bukan. Tetapi senyum di sini yaitu ketika ada saudara kita yang meminta maaf kepada kita karena ada baik salah, kita maafkannya dengan senyuman. Nah, senyuman itu akan menjadi ibadah jika dilakukan dengan bertujuan untuk memaafkan saudara-saudara kita dengan niat tulus ikhlas. Yang kedua, kita dilarang menghina orang lain. Bisa
jadi dia lebih baik daripada kita. Ini sangat penting untuk kita. Ini sangat penting bagi kita. Ketika mulut kita mengucapkan sesuatu yang kotor, misalkan, kamu gini gini gini, misalkan mengejek fisik orang. Nah, seperti contoh, tapi bukannya mengejek, tetapi memberikan contoh saja, penggambaran saja. Misalkan rambutnya panjang, woi panjang, kamu ini kayak cewek aja, woi itu, kamu ini kayak gini aja, dan seterusnya. Jika benar kamu mana? Maka yang terjadi, saudara kita sakit hati. Ya Allah, saya nggak terima ya Allah. Ya Allah, saya terus dikatain begini ya Allah. Saya dikatain mata saya sipit ya Allah. Nah, itu. Nah, ketahuilah Allah itu gak akan nilai kita dari wajah dan tubuh kita. Misalkan ya, ada orang yang terlahir dengan mata asat, misalkan. Nah, ada yang mina, kamu ini kayak kecil tahu. Padahal Allah gak akan menilai dari wajahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menilai dari akhlak kita maupun hati kita. Nah, ada ganteng-ganteng kayak sekuteng dimasak belum mateng aja bisa jahat. Yang jelek-jelek menurut orang lain aja bisa baik hati, sebaik bidadari. Baik bidadari ya. Itu bisa jadi ya. Nah, yang ketiga, sifat sombong itu menolak nasihat, baik nasihat orang tua, guru, kakak, atau orang lain. Nah, itu harus kita hindari. Kalau misalkan kita dinasihatin baik-baik, misalkan ada si X, kamu jangan kayak gini ya, nanti bisa kayak gini loh. Nah, si X ini bilang, apa sih kamu ini datang kayak gitu aja. Nah, itu gak boleh. Padahal nasihat yang diberikan merupakan nasihat yang halus, lembut, dan enggak kasar banget. Nah, kalau kita mau mendengar nasihat atau janganlah kita sombong. Empat, dalam berdakwah hendaknya memberikan penghadaan yang sama pada orang lain. Ini maksudnya apa? Ada yang tahu maksudnya apa? Hello. Maksudnya apa? Ada yang tahu maksudnya? Ada yang tahu maksudnya? Yang nomor 4 ini, dalam berdakwah hendaknya memberikan penghargaan yang sama kepada orang-orang yang diberi dakwah. Belum tahu. Jadi ini misalkan ya kita bener ya, nggak bener orang kan? lain. Misalkan tangganya kayak gini. Kamu adalah, jika kamu menerima nasihat saya, berarti kamu adalah orang Masya Allah paling hebat. Nah, begitu cara menghargai orang yang telah menerima dakwah. Dan kelima yaitu ciptaan Allah Ta'ala kepada manusia yang tidak mensyukuri nikmatnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini akan menerima ciptaan, bisa jadi azab.
karena kita tidak mensyukuri nikmat. Karena tidak mensyukuri nikmat itu termasuk perbuatan kufur nikmat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sesempurna mungkin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan kita makanan, minuman. Nah, jika kita makannya ini sayur baik, maka hendaknya kita gak boleh mencela-nya atau tinggalkan. Karena Allah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mencela makanan. Misalkan ada sayur telur. Nah, terus kita gak mau, terus itu bilang apa sih sayur telur? Syukur kamu. Semua telur. Enak juga semua telur. Gak tahu ada yang nggak suka. Telur males lah kayak gini, males lah makan ini, males lah minum ini dan Mati aja lainnya. loh. Nah kalau bilang kayak gitu, mendingan gak usah makan sekalian. Nah, itulah poin-poinnya. Yes. Dan sekarang masuk ke dalam sesi question. Maaf, saya belum bisa menjawab apa itu karena saya belum punya banyak ilmu. Apa yang sedang kita pelajari ya? Yes, Iya, Bapak. Hifzul Quran dan Surat Abasa. Apakah sifat sombong itu menolak nasihat? Ya, jika orang itu Apa arti Quran? Nanti satu-satu dulu. Dia jawab dulu. jika orang itu sedang memberikan kebaikan, misalkan nasihat agar dia lebih baik untuk kedepannya, lalu dia menolak, itu sama aja dia tuh nggak mau mengubah sifatnya dan bersikeras untuk berbuat buruk, dan dia nggak mau menerima nasihat itu berarti dia tuh sok benar begitu. Juga apa nyalain naban? Senyum dan senyum senyum kepada orang lain. Kalau begitu itu saya belum tahu. Itu anak TK sudah tahu. Kan udah pernah dikasih tahu. Iya. Senyum itu adalah sedekah. Oh, senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Arabnya apa? Tabasam. Tabasumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Itu saya. Karena saya udah Tolong ngartikan Quran surat Al-Baqarah dari awal sampai habis. Aduh. Jangan kasihan. Enggak makan waktu. Arti surat Al-Baqarah apa sob? bermuka masam. Siapa yang bermuka masam? Rasulullah. Kenapa Rasulullah bermuka masam? Karena pada suatu hari ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Seorang sahabat yang matanya itu buta. Lalu meminta kepada Rasulullah SAW untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah diturunkan. Nah, Rasulullah SAW ini membuka masam dan memalingkan muka dari hadapan beliau. Nah, Allah menurunkan surat Abasa ini sebagai teguhan atas beliau. Ada yang pernah tahu? Setan, biasanya kita tahu kan, setan itu mencegah kita untuk melakukan kebaikan. Misalkan kita ke masjid aja udah dicegah sama setan. Ada tempat karaoke nyanyi la la la. Begitu. Tuh, kata setan, "Sud, lagi. Sud, tuh tempat karaoke asik loh, joget-joget, tinggi gitu." Nah, itu ciri-cirinya setan mencegah kita. Nah, beda halnya kalau di cerita ini. Cerita ini yaitu tentang Abdullah bin Umi Maktum yang ditolong oleh Syaitan. Ada yang Syaitan.
syaitan. Nah, kita mengetahui bahwa setan itu mencegah dari kebaikan. Namun di sini setan itu membimbing Abdullah bin Setan itu jahat. Kalau setan itu pasti jahat. Dan setan itu sifat. Setan itu sifatnya. Kalau makhluknya namanya jin. setan ini membimbing Abdullah bin Maktum. Ini ceritanya Abdullah bin Maktum ini suatu hari di suatu subuh itu beliau jalan ke masjid. Terus dia berusaha walaupun beliau tidak bisa melihat jalan. Akan tetapi tiba-tiba beliau tak sengaja menunjukkan cepat. Jadi beliau ini jatuh. Akan tetapi beliau ini tidak putus asa. Lalu beliau ini langsung ke masjid. Lalu tiba-tiba beliau ini tiba-tiba ditolong oleh seorang pemuda yang pemuda ini membimbing beliau sampai ke masjid. Akhirnya beliau lama-kelamaan ini mengucapkan, "Wahai pemuda, kamu baik sekali. Bisakah saya mendoakan kamu?" Kata pemuda tersebut, ngapain saya didoain? Nah, terus Abdullah bin Maktum ini berkata, "Wahai pemuda, kenapa kamu tidak mau didoakan? Padahal kamu itu baik banget. Karena sesungguhnya saya ini adalah syaitan." Nah, mengapa? Kamu kan syaitan. Mengapa kamu membimbing saya? Padahal kamu itu harus mencegah saya, bukannya membimbing saya. Terus kata syaitannya, ternyata ada yang tahu nggak? Nah, Belum ada yang tahu. Apa? Ya, dosanya terhapuskan. Kata syaitan, saya takut sekali jika dosamu terhapus. Jika kamu jatuh berkali-kali, maka dosamu terhapus semuanya. Bah! Sampai dosanya itu terhapus semua, gak ada yang tersisa. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Nah, itulah kandungan dan ashabun nuzul Quran surat Abasa. Semoga kita dapat mengamalkan isi kandungan surat Quran ini, karena kita ini adalah penghafal Al-Quran. Insya Allah kita masuk surga bareng-bareng. Insya Allah kita diridhoi Allah. Insya Allah kita menjadi insan yang berakhlak. Dan insya Allah kita menjadi umatnya Rasulullah. Ya, semoga saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup pelajaran pada sore ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan doa penutup pelajaran. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.